Alhamdulillah, kita sampai di surat Al-Hijr ayat ke-49, ayat ya, 49, dan kemarin kita baru ayat yang sudah kita terangkan bersama. Ya, kemarin kita bicara tentang bagaimana setan menggoda manusia, bagaimana setan menjerumuskan manusia. Dan kemarin juga sudah kita lihat anatomi dari ayat-ayat itu ya. Kemarin sudah kita pelajari bersama tentang bagaimana Allah mau menciptakan manusia, kemudian kita juga sudah pelajari perbedaan respon antara malaikat dan iblis. Malaikat meskipun sempat mempertanyakan dan di dalam kandungan pertanyaan itu ada sedikit sisipan ketidaksetujuan terhadap Allah, tapi sifat malaikat begitu sudah diterangkan tentang manfaat dan situasi kenapa Allah menciptakan Khalifatul fil ard, lalu kemudian malaikat langsung tunduk patuh. Beda dengan iblis, ketika diberitahu bahwa Allah akan menciptakan manusia, apalagi diberitahu bahwa bahan penciptaannya adalah insolsolin min hamaim masnun, dia langsung menyatakan tidak saja ketidaksetujuan, tapi langsung pembangkangan ketika diperintahkan untuk taat tunduk kepada Adam. Nah, dari situ Allah kemudian mengusir mereka. Nah, yang menarik dari kajian kemarin adalah ketika Allah mengusir mereka, lalu setelah diusir Allah sempat bertanya, kenapa sih kamu kok tidak mau tunduk pada Adam? Maka setan menjawab bahwa tidak mungkinlah aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah liat kering yang atau lumpur hitam yang dibentuk. Lalu kita juga kaitkan dengan ayat-ayat lain di surat Al-A'raf dan seterusnya, surat Al-Isra, Al-Imran dan seterusnya, bahwa setan menyatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar, engkau ciptakan dia dari tanah, aku dari api, tentu aku lebih baik dari dia. Kalau mencap setan sebagai aba wastakbaro, menjadi orang yang membangkang dan sombong, keluar kamu dari surga. Lalu setan menyatakan, oke, kalau kau beri aku waktu ya Allah, demi melaksanakan dendamku kepada manusia. Lalu ternyata Allah memberi tangguh, oke, kamu tak kasih waktu sampai hari kiamat, kamu disilahkan untuk menggoda manusia. Bahkan Allah, ayat kemarin sudah bahkan Allah memberikan setan apa? Cara, silakan kamu datang kepada mereka dengan kuda, dengan apa, segala macam ya. Ya kalau sekarang prakteknya ya setan datang melalui media HP, melalui media film, ya yang kemarin kita sudah sampaikan fun, food, fashion, fame, and fortune, ya. Dan itu dilaksanakan, bahkan Allah memberikan silakan kamu berserikat dengan harta, dengan kebanggaan, dengan anak, beri mereka janji-janji. Dan sekarang diterapkan itu. Nah, tetapi Allah juga di saat yang sama, itu merupakan clue atau petunjuk kepada manusia bahwa, nanti kamu akan digoda setan melalui ini, itu, gitu. Itu kasih sayang Allah. Dan Allah juga memberikan larangan di dalam banyak hal, mulai dari larangan mata maupun larangan hati. Kemarin kita dilarang Allah dalam salah satu surat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tamutanna 'ainaika ila ma mata'na bih. Hai manusia, jangan engkau lirikkan kedua matamu kepada kenikmatan itu. Itu zahratan fil hayatid dunya, itu hanya kehidupan. Lalu ternyata setan caranya adalah dengan la'uzayyinanna. Kami akan bikin dunia yang begini-begini saja ini terasa indah dalam pandangan mata orang
Dan ternyata betul dalam surat Al-Baqarah 212 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya, ya kan? Dijadikan indah dalam pandangan orang kafir kehidupan dunia. Maka Allah secara hati memberi bimbingan juga kepada manusia dengan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, janganlah hatimu terperdaya, tertipu atau terpesona oleh lalu lalangnya manusia yang datang pergi dengan membawa harta itu, gitu. Dan banyak. Tapi setan ternyata juga menyatakan, saya akan menyesatkan mereka semua ya Allah, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang khulis. Nah, kemarin kita akhiri kajian kemarin dengan itu. Nah, ada yang belum terterangkan kemarin. Yang ketika Allah berfirman, qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah pun berfirman, ketika setan begitu, maka Allah berfirman kepada manusia, inilah jalan kepadaku mustaqim yang lurus. Jadi ada dua jalan, satunya ada jalannya setan, yang menghiasi dunia dengan segala keindahannya, dan itu sebenarnya bungkus supaya manusia mengikuti jalannya setan. Tapi Allah mengingatkan, hadza siratun alayya mustaqim, inilah jalan yang menujuku, yang lurus. Tapi dulur, jalan ini tuh jalan yang mendaki lagi apa? Sulit. Yang kemarin sudah kita pelajari di surat Al-Balad, ya kan? Itu fahadainahun naj falaqata hamal aqobah. Itu kan dalam surat Al-Balad. Dan kuberikan kalian dua jalan, kata Allah. Jalan lurus, tapi ini mendaki sulit. Tapi itu menujuku, menuju ridho. Kan gitu. Tapi ada jalan yang gampang sesuai nafsu, tapi itu menuju ridhonya setan, menuju murkaku, kata Allah. Di surat Al-Balad itu. Nah, kemudian Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sungguhnya hamba-hambaku yang taat kepadaku, yang memilih jalan yang meskipun menanjak lagi sulit, kamu tidak akan mampu menggoda mereka. Kamu tidak punya sultan, tidak punya kekuasaan untuk menggoda mereka. Orang-orang yang mampu kamu goda itu illa man ittaba'aka minal ghawin, adalah orang-orang yang lalai, yang memang sudah susah diajarin, tidak mau ngaji-ngaji kayak gini, tidak mau. Kenapa? Karena mencegah nafsu. Mereka tidak mau jelutur. Wa inna jahannama la mu'iduhum ajma'in, dan sungguhnya jahanam disediakan buat mereka semuanya. Laha sab'atu abwab, jahanam itu mempunyai 7 pintu, likulli babim minhum juz'um maqsum, dan tiap-tiap pintu itu sudah disediakan untuk siapa-siapa mereka yang berdosa, orang-orang yang tertentu itu. Na'udzubillah min dzalik, ya, jangan sampai ya, jangan sampai kita tukar kenikmatan sedikit di dunia ini dengan ancaman neraka jahanam, jangan sampai itu. Makanya menjawab pertanyaan Pak Jo kemarin, bagaimana caranya? Saya bilang, ayo kita hadirkan dua gambar itu di dalam benak hati kita, baik gambar kemelaratan dunia maupun kemelaratan akhirat, gambar kemewahan dunia maupun kemewahan akhirat, supaya kita punya opsional, kita punya comparison, ya, perbandingan. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu yang takut Allah, yang persiapan sejak di dunia tentang akhiratnya, fi jannati wa uyun. Mereka ada di dipan-dipan di surga yang penuh dengan mata air yang mengalir. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian wahai orang-orang yang sabar. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat dan aman. Dan ini dulur, ini loh yang apa ya, iming-iming terbaik menurut saya, ya. Wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami lenyapkan apa yang ada dalam hati mereka, min ghillin, apa coba, dari segala macam rasa dendam, rasa takut, rasa capek, rasa lelah, rasa nggak enak, iri, dengki, segala macam, dihilangkan semua dulur. Coba tau lihat sekaya apa sampean. Tapi kan ya hati kadang masih sering galau, masih sering jengkel, dendam, masih sering kecewa, sedih.
Itulah dunia. Dan itu yang dijanjikan Allah akan dihilangkan semua dari hati kita. Nah itu loh, the ultimate happiness, kebahagiaan yang sejati, tidak ada di atasnya lagi, yaitu wes. Itulah dulur. Masa kayak gitu masih belum membuat kita terpencet. Ikhwanan, mereka merasa bersaudara. Nah, ini adalah saya sering nyampaikan ya di kajian ini maupun sebelumnya, bahwa sebenarnya penduduk surga itu sudah tercermin ketika mereka di dunia. Calon penduduk surga itu. Gimana caranya melihat itu? Gak usah melihat orang lain ya. Melihat diri kita masing-masing. Ini vibe surga. Vibe surga. Aura surga itu sebenarnya sudah memancar kepada orang-orang yang nanti akan menghuninya. Satu di antaranya ini. Di sini disampaikan ikhwanan. Orang-orang yang merasa bersaudara. Nah, jadi hatinya itu enggak ada. Karena yang pertama tadi kan orang-orang yang hatinya sudah dicabut rasa dendam, rasa amarah, benci. Enggak ada sudah. Makanya Pak Guru Mukhtar kan ngajarin kita. Nanti kalau kita sudah dekat sama Allah, maka jiwa kita itu akan penuh kasih. Hilang amarah, dendam, iri, dengki, hasut, riya, ujub, sum'ah, sombong, segala hubud dunia itu hilang. Loh, itu loh. Jadi kita sedang diajarin oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Pak Guru Mukhtar, bahwa kita hilangkan itu supaya vibe surga itu nyambangi kita. Satu di antaranya kalau kita kemudian sudah mampu menghadirkan pantulan sinar Allah itu ke dalam diri kita, hilang sifat iri dengki hasad amarah dendam. Wa naza'na kan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kan orang-orang di surga. Nah, kita sekarang ini kalau mau di sana, ya kita dihilangkan itu. Dan yang kedua juga, itu akan melahirkan sifat persaudaraan. Jiwa kasih kepada sesama yang luar biasa. Karena tidak ada musuh lain, kali setan. Sama manusia kita akan sangat sayang, sangat apa ya, menyayangi. Nah, mereka ala sururim mutaqabilin, mereka akan berada di dipan-dipan saling berhadapan-hadapan ya. Jadi kalau sampean lihat hotel-hotel zaman sekarang itu kan yang dipromosikan kan eh, kayak betapa nyamannya santai di atas dipan-dipan gitu ya. Lah nanti di surga dulu jauh lebih mewah daripada itu semua. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak akan merasakan rasa lelah di dalamnya. Tidak ada. Wes, kemudian di sini mau jadi direktur PT Molak Malik yang merusak alam di Papua sekalipun, sampean tetap akan capek ketika pulang kerja. Apalagi kalau kemudian bersaing dengan ini itu. Wes, ya kan? Coba sih. Rasa soto kemarin sama rasa soto hari ini gak podo ta. Ya kan? Coba apa makanan favorit sampean? Sama. Dulur-dulur yang sudah berkeluarga, rasanya maaf ya, hubungan seks kemarin sama hari ini sama. Sampean yang tiap bulan terima gaji, rasanya bulan kemarin gaji sama hari ini sama. Paling sekian tahun sekali kalau ada kenaikan gaji gitu, ada gembira dikit gitu. Kalau yang bulanan itu rata-rata sudah habis untuk bayar ini, bayar itu. Ya gitu-gitu aja sudah. Nah, padahal yang dimaksud Allah di sini, kamu itu akan dihilangkan segala rasa lelah. Manusia kan pengennya itu apa ya? Istirahat, ya kan? Ya sekarang tempat-tempat wisata yang laku itu kan justru yang melarikan diri dari peradaban, toh. Tempat-tempat yang tersembunyi, kan gitu yang mahal-mahal kan. Kayak dibalikan yang di daerah Ubud, sana kayak mahal-mahal itu.
Yang semalam 60 juta, semalam 80 juta, itu kan yang justru yang sepi-sepi, yang nggak ada kesibukan. Plus, sebenarnya mereka manusia di dunia kan sebenarnya merindukan surga, merindukan apa yang digambarkan dalam ayat-ayat ini gitu, yang sudah tidak disentuh oleh kesibukan, HP juga nggak ada kerangkring, nggak ada toret, nggak ada, benar-benar silent, ya kan? Dan mereka tidak akan keluar dari surga itu. Maka itu ya. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa aku ini adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya apa? Allah memberi sinyal kepada sampean dan saya dulu. Kalau seandainya kita belum punya vibe surga tadi, belum bisa menghilangkan dendam, belum bisa menghilangkan ini, kata Allah nggak apa-apa. Allah nggak apa-apa gimana? Ayo coba terus. Aku ini maha pengampun kok. Aku maha memberi kesempatan, kata Allah. Gitu lah. Nggak apa-apa kalau sekarang belum mampu menghilangkan amarah, menahan, nggak apa-apa. Tapi cobalah terus. Kalau sekarang misalnya belum mampu berjiwa kasih kepada sesama, ya oke. Tapi ayo dicoba terus. Ngaji terus, meskipun pahit, pelan, supaya itu menjadi obat yang menyehatkan. Terus, kata Allah, sampaikan bahwa aku maha pengampun. Sampaikan ya kepada dulur-dulur yang ngaji, bangun semua. Inilah ada janji dari Allah bahwa Allah akan mengampuni sebanyak apapun dosa kita. Hmm. Ayo berlomba kita. Ayo lomba sama diri sampean sendiri juga ayo lomba antar kita. Lomba apa? Mohon ampun. Lomba apa? Mencari ampunan. Lagi itu loh. Lomba itu yang keren gitu loh. Masa lomba granit rumah, lomba merek mobil itu kuno. Kenapa? Karena orang-orang kafir di luar sana sudah lomba itu kok. Lah kalau sampean dan saya katanya orang beriman yang tingkatannya di atas kok malah ikutan lomba itu ya, ya nggak level. Lomba kita itu apa? Coba dalam surat Ali Imran ayat 133 itu kita disuruh bersegera apa? Disuruh bersegera apa? Cari ila kepada apa? Ayo, Ali Ada Imran 133 itu kita disuruh maghfiratun, bersegera, kepada disuruh ampunan. berlomba, disuruh cepat, iya, disuruh cepat-cepatan kemana? Mencari ampunan, guys. Itu hanya orang-orang yang bertakwa itu loh. Orang yang disuruh berlomba itu hanya orang beriman. Dan kita-kita ini insya Allah 170 kamera ini mudah-mudahan menjadi orang beriman semua. Ya toh, orang-orang beriman yang dipanggil Allah tadi loh. Hai orang-orang beriman, berlombalah menuju aku, berlombalah menuju ampunanku. Jangan ikut berlomba mereka itu. Itu sedikit itu, kata Allah. Gitu loh. Ya, saya ngajak sampean dan diri saya sendiri, keluarga saya di tengah serbuan iklan dajjal digital seperti ini memang berat dulu, memang berat. Tapi kata Allah, nggak apa-apa wahai hambaku, nggak apa-apa. Kalaupun belum bisa, coba terus. Memang berat, tapi coba terus. Sadarkan jiwamu, sadarkan hatimu bahwa hadal sirati, kata Allah. Ini loh jalan. Hadal siratun alaiya mustaqim. Ini loh jalanku yang menuju keselamatan, yang menuju surgaku. Dan aku maha pengampun. Coba terus, minta ampun terus. Kenapa? Karena kalau nggak menuju ke situ, wahai hambaku, kata Allah, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sungguhnya azabku azab yang sangat pedih. Kalau kamu ikut setan nanti diajak kepada azab loh kamu itu. Jangan. Bukannya aku tidak sayang kamu, tapi azab itu memang disediakan untuk setan wa man ittaba'aka, kata Allah. Setan dan orang-orang yang ikutimu wahai setan. Jangan. Ya. Dan ajakan setan yang dibungkus dengan keindahan kemarin sesuai janjinya setan la uzayyinanna tadi. La uzayyinanna lahum fil ardi, kata setan. Dan jangan mau, kita sudah diberitahu Allah itu ya. Wa nabbi'um an dhaifi Ibrahim, dan kabarkan kepada mereka tentang berita atau kisah Ibrahim. Iltakhalu alaihi faqalu salam. Ketika para malaikat menjadi tamunya Ibrahim dan masuk lalu mengucapkan salam. Nah, ini juga pelajaran untuk kita. Oh, kalau masuk adab, masuk rumah orang, kita mengucapkan apa?
karena bentuknya para malaikat ini ya sangat luar biasa. Nabi Ibrahim pun jujur mengatakan, kami takut loh sama kalian itu. Qaulula taujal inna nubasyiruka bigulamin alim. Gak usah takut kamu wahai Ibrahim, kami ini kabarkan di situ ada dua orang malaikat ya. Dikabarkan kami ini datang kepadamu untuk memberi kabar tentang akan lahirnya seorang anak laki-laki yang pandai. Waktu itu yang dimaksud adalah Ishak ya. Nabi Ishak. Nabi Ishak. Qala Ibrahim berkata, abasyartumuni, apakah benar kamu akan beri kabar kepadaku gembira ala masanyal kibaru, padahal aku ini sudah tua. Waktu itu ada beberapa riwayat yang menyampaikan Nabi Ibrahim itu sudah umur di atas 100 ya. Dan istrinya di atas 90, 80, 90. Fabima tubasyirun, gimana sampean beri kabar kepadaku? Apa yang mungkin anak istri saya melahirkan? Qalu basyarnaka bil haqi fala takum minal qanitin. Para malaikat berkata, kami memberikan kabar gembira ini dengan hak. Jangan kamu menjadi orang yang berputus asa. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Nabi Ibrahim pun menjawab, nggih, tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang sesat. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Lalu selain tentang itu ada berita apa lagi wahai para tamu ya? Selain berita tentang aku istriku akan melahirkan, apa lagi? Ya, kata para malaikat, qalu mereka berkata, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sungguhnya kami utus kepada kaum yang berdosa. Jadi Nabi Ibrahim itu hidup semasa dengan Nabi Lut ya. Nanti ayat selanjutnya akan dikisahkan tentang kisah Nabi Lut. Yang dimaksud dengan kaum muslimin itu adalah kaumnya Nabi Lut. Ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin, karena itu kita termasuk kita menjadi orang-orang harus optimis, termasuk di dalam meraih ampunan dan ridha Allah. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ada? Silakan. Entok? Alhamdulillah. Ya, silakan Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Gus. Oke, monggo. Nanya, Gus Glory tadi kan mengendikan kita harus optimis. Bolehkah kita optimis untuk masuk surga Firdausnya Allah, Gus? Tapi kita juga berusaha apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah, Bismillah. Oke, jadi bolehkah optimis? Harus optimis. Harus Bismillah. justru. Harus optimis. Karena kita tidak punya pilihan lain, itu nanti. Tidak punya. Kita tidak ada pilihan untuk tidak masuk surga. Kita harus. Karena di akhirat cuma ada dua kampung. Hanya ada dua tujuan. Destinasinya hanya dua. Di final destination. Di tujuan akhir dari siklus kehidupan manusia. Kan siklus manusia itu alam arwah. Yakni alam ketika dia alam ruh. Ketika kita ditanya Allah, alastu birobbikum itu. Apakah aku ini akan menjadi Tuhanmu nanti kamu Tuhan kan? Itu kan di alam ruh. Lalu ditiupkan ke rahim ibu di alam arham selama 9 bulan itu. Lalu kemudian dilahirkan di bumi di alam dunia. Lalu kemudian selanjutnya perjalanan di alam detention atau alam barzakh, alam sel ini ketika kita diinterogasi malaikat mungkar nakir. Lalu nunggu kiamat, setelah kiamat kita di alam akhirat. Nah di alam akhirat ini kan cuma ada dua tujuan. Neraka atau surga. Ya kita tidak mungkin, maka harus punya tujuan di surga itu, Bu. Dan tidak hanya sendiri.
kita diminta untuk menghindarkan diri dari kampung neraka yang sebelah itu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jauhkan, jagalah dirimu dari api neraka, keluargamu juga. Maka kita diminta untuk menjadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, coba dibaca, Bu Tanti. Untuk kita harus ke sana, coba dibaca di surat Ar-Ra'd ayat 23 itu. Surah apa, Gus? Ar-Ra'd ayat 23. Tuh. Itu harus menjadi tujuan akhir kita. Sudah ketemu? Enggak, kalau belum ketemu mungkin dibantu sama yang lain. Sudah ketemu Bu nanti surat Ar-Ra'd itu? Belum, Gus. Di surat Ar-Ra'd itu surat ke-13. 13 Bu nanti. Surat ke-13 ayatnya ke-23. 33. 23. 23. Wah, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga-surga mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk tempat-tempat mereka dari semua pintu. Kalau ayat 24 coba, ayat 24. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kebesaranmu. Kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi dulur, ayat itu dibaca Bu Tanti. Nanti ada orang yang masuk surga itu bersama bapaknya, ibunya, suami istrinya, anak-anaknya. Masuk surga Aden, ya Allah. Coba tahu. Kalau para malaikat itu menyambut mereka di semua tempat pintu-pintu itu. Kemudian para malaikat itu sambil mengucapkan congratulations. Selamat sejahtera kepada kalian atas kesabaran kalian selama di dunia. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Itulah ya. Kayak gitu menjadi tujuan utama, optimisme utama kita. Dunia ini apa? Sebentar lagi kita tinggal. 20-30 tahun juga kita tinggal. Itu menjadi the ultimate goal, menjadi final destination kita ya. Ar-Ra'd ayat 53 dan semoga Allah menuntun kita menuju ke sana. Allah membimbing dalam siratal mustaqim ini. Amin. Allahumma shalli Allahumma fil lil mu'minin wa muslimin. Mahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta barik lana fi ma taghfir tu bi ilaika sallallahu. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa jannatna min al-jinn. ربنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا أبيض بك من همجة الشياطين وأعوذ بك رب يعوذ لأن مسلمين أبيض دورة في الأجر وأبيض من الفرق وما أفرغ لنا صبر وصفي جميعنا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أشهد أن لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa
نورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا